IHA TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kenikmatan yang berupa kesehatan, kenikmatan yang berupa keimanan, kenikmatan yang berupa makanan, minuman, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, yang semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba-hamba yang beriman, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut menjadi kenikmatan yang berbarokah, kenikmatan yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua, yaitu dengan kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, dan kita mengakui, hati kita mengakui bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menyombongkan diri kita dapat kenikmatan itu karena kehebatan kita, tidak demikian. Tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya, kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut semuanya datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenikmatan-kenikmatan tersebut kita gunakan untuk membantu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan tersebut kita gunakan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kenikmatan yang diberikan oleh Allah menjadi kenikmatan yang berbarokah, kenikmatan yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semua, baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua hidup di muka bumi ini bukan untuk kesia-siaan belaka. Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang sangat mulia menciptakan kita semua hidup di muka bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, menciptakan kita semua hidup di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada saya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk hal itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan, mengutus para rasul, mengutus para nabi, mengutus para rasul untuk mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan dari langit melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Itu semuanya dalam rangka menjelaskan kepada kita semua, mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kitab suci. Allah mengutus para utusan dalam rangka bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah memiliki tujuan yang sangat mulia menciptakan kita semua. Sehingga hendaknya kita senantiasa sadar, kita tidak lalai dari tujuan yang sangat mulia ini. Di dalam menjalani kehidupan di muka bumi hendaknya kita berhati-hati dan waspada, ya, dari perkara-perkara yang melalaikan kita dari beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak sekali perkara-perkara yang membuat kita lalai, yang membuat kita terlena sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita semua, sungguh itu banyak melalaikan umat manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya manusia sibuk mengejar dunia, mencari harta, sementara dia lalai dari beribadah kepada Allah. Dia tidak sholat, hanya sibuk untuk mencari harta. Dia tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sibuk untuk mengejar dunia. Tentu orang seperti itu adalah orang yang sangat merugi. Dia telah menyimpang dari tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hidup di muka bumi ini. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi bukan untuk bersenang-senang, bersenda gurau, bukan untuk bermain-main kita hidup di muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah, bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua perkara apabila melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjauhi dan meninggalkannya. Kita bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki boleh, bahkan diperintahkan, ya, kita mencari nafkah untuk keluarga, istri dan anak-anak kita. Tapi jangan sampai kesibukan kita mencari nafkah, kesibukan kita mencari harta, kesibukan kita mencari dunia, jangan sampai melalaikan kita semua dari tugas yang utama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan profesi, mendapatkan pekerjaan, yang pekerjaan tersebut tidak mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meninggalkan pekerjaan seperti itu, karena pekerjaan tersebut tentunya tidak berbarokah, tidak mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Ketika kita mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kesibukan, walaupun gajinya besar, walaupun omsetnya banyak, tapi seandainya pekerjaan tersebut menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan tersebut menjadikan kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tidak berbarokah. Hendaknya kita berusaha untuk meninggalkannya, mencari profesi-profesi yang lainnya, mencari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, profesi pekerjaan yang di situ tidak mengganggu kegiatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bisa menggabungkan dua-duanya. Ibadah kita tidak terganggu, ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, dunia kita, penghidupan kita juga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan penghidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik di dunia tidak cuma dari segi materi, harta yang melimpah ruah, tentunya tidak demikian. Kehidupan yang baik adalah, ya, dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebutuhan dunianya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan yang baik. Kehidupan ketika dia bisa menunaikan kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menunaikan kewajiban dia terhadap sesama manusia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di kampung akhirat nanti, yaitu dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya surga bisa digapai oleh seseorang apabila seseorang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang diridhoi oleh Allah? Apabila dia taat, dia tunduk, patuh kepada Allah,
dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami semua dari api neraka. Maka dengan demikian seseorang akan mendapatkan penghidupan yang baik, hidup yang bahagia, baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita hidup di muka bumi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia tidak melalaikan kita dari tugas yang utama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami.